谢谢你了。你怎么一个人在这？也没有住处，反正也快病死。醒醒啊！如果你真的快死的话，我就更不能见死不救了。醒醒啊！你不要动啊，就在这儿好好歇着，我这就出去。多好的大夫都医不好我的。一位朋友，他姓常，神医，又起死回生。我留在这儿这才浪费银子吧。好，我叫张无忌。我叫周芷。Selama berada di rumah Zoro, Wuji membantunya untuk memetik buah jeruk. Setelah itu, mereka pun bercakap satu sama lain. Kemudian Wuji membuatkan sebuah mainan berupa belalang dari tanaman. Lalu mereka pergi ke pasar. Di sini Yurao tertarik akan sebuah sapu tangan, tapi harganya yang terlalu mahal, mereka pun tak mampu membelinya. Di malam hari, Wuji ketahuan sedang merajut sapu tangan. Di sini Yuro tak mau hadiah tersebut. Ia hanya ingin ditemani Wuji untuk mencari nafkah. Wuji yang mendengar hal itu, ia terharu. Keesokan harinya, saat pergi ke pasar, ayah Yuro ditangkap prajurit. Mereka menanyakan tentang keberadaan Yunchun. Yuro yang melihat itu, ia pun berlari ke arahnya. Saat ayahnya hendak menyelamatkan Yuro, di sini ayahnya terbunuh oleh para prajurit. Wuji dan Yuro yang terjebak akhirnya diselamatkan dengan kemunculan Yuchun. Kemudian Yuchun pun melawan para biksu yang membantu prajurit tersebut. Awalnya Yuchun berhasil menangkis serangan, tapi pada akhirnya Yuchun terkena serangan dari para biksu. Dan saat Yuchun akan dipukul, Wuji mencoba menghalanginya. Beruntung, Guru Besar Wudang datang tepat waktu. Dengan sekali gerakan, Guru Besar Wudang berhasil mengalahkan para biksu. Lalu mereka membawa pergi Wuji yang terluka akibat racun dalam tubuhnya kambuh kembali. Di sini, Zoro dan Yuchun memberi penghormatan kepada ayahnya yang telah meninggal. Lalu mereka kembali untuk menemui Wuji. Di sini, Yuchun mengatakan kepada guru besar kalau ia akan menyelamatkan Wuji dan pergi membawanya ke lembah kupu-kupu untuk bertemu dengan Tabit Hu. Guru besar Wudang yang mendengar hal itu, ia tak yakin jika Tabit Hu akan mengobati Wuji karena selama ini Tabit Hu hanya mengobati orang dari sekte Ming. Selain dari sekte Ming, Tabit Hu tak mau menolong orang itu. Tapi Yuchun berusaha meyakinkan guru besar. Sebelum pergi, Yuchun berpesan agar guru besar Wudang membantunya menjaga Zoro selama ia akan bawa Wuji untuk pergi ke lembah kupu-kupu. Sebelum perpisahan, di sini Zoro memberikan sapu tangan kepada Wuji sebagai kenang-kenangan. Akhirnya mereka pun berpisah satu sama lain. Karena jalan ke lembah kupu-kupu tak bisa dilewati dengan naik kuda, akhirnya Wuji digendong oleh Yuchun untuk melanjutkan perjalanan menemui Tabit Hu. Di sini Wuji kasihan dengan kondisi Yuchun yang sedang terluka dalam, tapi Yuchun tetap memaksa untuk mengendong Wuji pergi menemui Tabit Hu. Di lembah kupu-kupu, Tabit Hu berusaha menangkap seekor kupu. Saat ia akan berhasil menangkap kupu itu, Yuchun dan Wuji datang sehingga mengejutkannya dan membuatnya gagal menangkap kupu-kupu tersebut. Ternyata ia ingin melakukan uji coba dengan mengganti sayap kupu-kupu. Lalu ia memeriksa luka yang dialami oleh Yuchun yang ternyata ia terkena telapak penghancur jantung. Ia juga memperkenalkan kalau Mbak Wuji dari sekte Wudang. Tapi Tabit Hu yang mengatakan jika ia tak akan menolong orang lain selain dari sekte Ming. Ia tetap berpegang teguh dengan prinsip tersebut. Sementara Yuchun berusaha membujuk Tabit Hu untuk membantunya menolong Wuji. Ia pun bersedia mengorbankan nyawanya asal Tabit Hu mau menolong Wuji dan menyembuhkannya. Merasa terus tersudut, akhirnya Tabit Hu menyerang Yuchun sehingga ia terpental keluar. Hal itu membuat Wuji menjadi marah. Lalu Tabit Hu pun memegang Wuji dan ia merasakan jika Wuji terkena telapak Yuan Ming begitu lama, tapi Wuji masih tetap bisa bertahan hidup sehingga membuatnya tertantang untuk menyembuhkan luka Wuji.
Dengan kemampuan pengobatannya yang luar biasa, Tabit Hu berhasil meredakan luka yang ada dalam tubuh Wuji. Tapi di sini ia masih belum bisa untuk menyembuhkan Wuji sepenuhnya, sehingga ia terus berusaha untuk membantu menyelamatkan Wuji. Setelah itu Wuji keluar menemui Yuchun yang berada di luar sambil mengawasinya. Mereka berdua pun menghabiskan malam sambil bercanda satu sama lain. Keesokan harinya saat sedang tertidur, Tabit Hu membangunkan Wuji dan kembali melanjutkan pengobatannya. Kali ini ia melakukan pengobatan titik akupuntur sesuai dengan ilmu medis yang ia kuasai. Akhirnya di sini luka Wuji semakin membaik dan Wuji juga ingin mempelajari ilmu medis dari Tabit Hu. Dengan keingintahuan Wuji yang begitu besar, Tabit Hu pun sangat suka akan antusias Wuji untuk memperdalam ilmu pengobatan. Tabit Hu juga memberikan buku medis untuk dipelajari Wuji guna membantunya memperdalam ilmu pengobatan yang ia kuasai. Akhirnya Wuji pun belajar ilmu medis dengan begitu tekun. Ternyata Wuji ingin menyelamatkan Yuchun yang terkena serangan telapak penghancur jantung. Ia pun mempelajari semua buku itu dengan serius. Kemudian Wuji berjanji kepada Yuchun akan membantunya menyembuhkan luka yang ia alami. Keesokan harinya Wuji bertanya kepada Tabit Hu tentang buku yang ia pelajari, di mana ia tak mengerti satu hal yang ada dalam buku itu. Tabit Hu pun menyuruh Wuji untuk pergi ke perpustakaan guna membaca buku yang lain. Lalu Wuji pun segera masuk ke sana untuk mempelajari semua buku yang ada di dalam. Ia juga berusaha meracik sebuah ramuan. Setelah ramuan itu jadi, ia pun memberikan kepada Yuchun. Di sini Yuchun merasa kalau dirinya semakin membaik akibat minum obat yang dibuat oleh Wuji. Tapi hal itu tak berlangsung begitu lama karena di malam hari demam Yuchun semakin tinggi. Lalu Wuji terus mempelajari semua buku yang ada di sana. Hal itu dilihat oleh Tabit Hu. Keesokan harinya, Wuji yang melihat kondisi Yuchun semakin melemah, ia pun segera berlari menemui Yuchun. Di sini ia hanya punya satu metode untuk menyembuhkan Yuchun, yaitu menggunakan jarum akupuntur. Di sini akhirnya ia mengambil jarum emas untuk melakukan titik akupuntur tersebut. Tapi langkah pertama ia melakukan kesalahan, sehingga ia salah melakukan titik akupuntur kepada Yuchun. Lalu ia meminta agar Tabit Hu menyelamatkannya. Tapi Tabit Hu tak mau melakukan hal itu. Wuji pun segera kembali untuk menyelamatkan Yuchun menggunakan tusuk bambu. Akhirnya di sini Wuji berhasil mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh Yuchun, sehingga Yuchun pun kembali sembuh dari lukanya. Tabit Hu yang melihat hal itu, ia sangat terkesan dengan kemampuan Wuji yang menggunakan tusuk bambu untuk menyelamatkan Yuchun. Tapi Tabit Hu mengatakan jika obat yang diberikan waktu awal melebihi dosis sehingga hidup Yuchun tak lebih dari 40 tahun. Meski begitu Yuchun tetap berterima kasih. Setelah sembuh, Yuchun pun berpamitan untuk berpisah dengan Wuji dan mengatakan jika Wuji telah sembuh ia akan kembali mengantarnya ke perguruan Wudang. Setelah Yuchun pergi, Wuji melanjutkan hari-harinya dengan mencari tanaman obat dan terus memperdalam ilmu medisnya. Di sini ia terus mempelajari semua ilmu medis yang ada di Tabit Hu guna menyembuhkan dirinya sendiri. Tabit Hu yang sudah berusaha keras untuk mengeluarkan racun Yuan Ming, ia tak berhasil membersihkan semua racun dari tubuhnya. Tapi Wuji tetap berterima kasih kepada Tabit Hu. Di sini ia tetap akan memperdalam ilmu yang diajarkan oleh Tabit Hu untuk menyembuhkan luka Yuchun dan juga pendekar ketiga Wudang. Hal itu mengingatkan Tabit Hu semasa ia masih muda saat ingin menyembuhkan semua orang. Sementara itu di tempat lain, Zhu Fu yang sedang menyamar menjadi orang biasa. Di sini ada orang lain yang tak suka akan kehadirannya, sehingga Zhu Fu pun pergi meninggalkan tempat itu sambil membawa putrinya. Lalu ia mengajak putrinya untuk membeli sebuah permen. Kemudian ia pergi meninggalkan putrinya karena ia melihat suatu tanda pertemuan antara sekte.
Ia pun mengikuti tanda itu dan berhenti di suatu tempat. Saat berada di dalam, telah banyak orang dari semua sekte yang berkumpul di tempat itu. Di sini mereka semua curiga jika ini semua hanyalah sebuah jebakan. Tapi saat akan keluar, ada seorang nenek yang masuk ke dalam. Lalu nenek itu menutup pintu keluar. Kemudian ia secara tiba-tiba menyerang semua pendekar yang ada di dalam. Semua pendekar pun tak berdaya menghadapi serangan dari nenek bunga emas. Kemudian sang nenek memberitahu kalau tak ada satu orang pun di antara mereka yang akan hidup selama 10 hari sampai 15 hari. Ia juga mengatakan hanya ada satu orang yang bisa menyembuhkan mereka, yaitu Tabithu yang ada di lembah kupu-kupu. Wuji yang ingin menemui Tabithu, ia malah mendapati Tabithu tengah terkena sakit cacar. Di sini Tabithu tak ingin Wuji tertular penyakitnya. Tabithu ingin Wuji untuk pergi, tapi Wuji tak mau dan ingin menemani Tabithu. Kemudian Wuji membuat sebuah obat sesuai petunjuk yang ada dalam buku ramuan tersebut. Tak lama setelah itu, para pendekar mulai berdatangan ke lembah kupu-kupu untuk meminta pertolongan dari Tabithu. Mereka juga memberikan simbol dari nenek bunga emas. Wuji pun segera membawa simbol itu kepada Tabithu, tapi Tabithu malah menjadi kesal. Kemudian Wuji memberitahu para pendekar jika Tabithu juga sedang mengalami luka yang begitu parah akibat sakit cacar. Yufu yang tak tahan, akhirnya ia jatuh pingsan di hadapan lembah kupu-kupu. Wuji segera membawanya masuk untuk mendapatkan pertolongan. Melihat ilmu pengobatan Wuji, di sini Yufu merasa jika Wuji bukan berasal dari sekte Ming. Lalu Wuji mengatakan jika ia berasal dari sekte Wudang. Mendengar hal itu, wajah Yufu menjadi sedikit sedih karena ia dulu adalah tunangan dari pendekar ke-6 Wudang, tapi malah memiliki seorang putri dari Zhangzhou, pemimpin sekte Ming. Para pendekar tak tahan dengan lukanya, lalu Wuji segera membuat obat untuk meredakan rasa yang mereka alami. Tapi mereka tak percaya dengan kemampuan Wuji dan memaksa ingin bertemu dengan Tabithu. Tapi Wuji tak bisa untuk menemukan mereka dengan Tabithu, mengingat Tabithu sedang dalam kondisi terluka. Saat situasi menjadi sedikit panas, Wuji pun berusaha meyakinkan mereka untuk menanyakan obat kepada Tabithu. Lalu Wuji datang dan bertanya bagaimana cara menyembuhkan luka yang dialami oleh para pendekar tersebut. Tabithu pun memberikan arahan kepada Wuji. Setelah mendapat arahan, Wuji pun segera bergegas membuat ramuan untuk diberikan kepada para pendekar. Setelah meminum ramuan itu, mereka merasa sedikit lebih baik. Tapi keesokan harinya, luka mereka kembali menjadi lebih parah. Hal itu membuat para pendekar menjadi kesal dan merasa jika dikerjai oleh Wuji. Saat salah satu pendekar ingin menyerang Wuji, Ziafu menyelamatkannya. Hal itu membuatnya menjadi terungkap identitasnya yang berasal dari sekte Ming. Di sini Yifu pun tak bisa lagi menyembunyikannya dan segera membawa Wuji untuk pergi. Kemudian Yifu pun mengakui kalau dia memang berasal dari sekte Ming, tapi telah mengundurkan diri dari dunia persilatan. Setelah itu, Wuji pun berusaha bertanya kepada Tabithu untuk menyembuhkan luka yang dialami oleh para pendekar. Akhirnya, setelah mendapat arahan, Wuji segera membuat obat tersebut. Saat malam hari, ada seseorang yang masuk secara diam-diam. Lalu Zifu pun menotok orang itu. Setelah itu Wuji menemukan Tabithu dalam kondisi terikat. Ternyata wanita ini adalah istri dari Tabithu, yang mana ia bernama Nangu dan dijuluki sebagai Dewi Racun, sementara Tabithu dijuluki sebagai Dewa Obat. Dan mereka selalu bersaing untuk mengalahkan satu sama lain, yang mana Nangu meracuni orang sementara Tabithu menyembuhkannya. Lalu Tabithu bercerita 7 tahun yang lalu ada pasangan tua yang datang kepadanya. Karena mereka tak berasal dari sekte Ming, maka Tabithu tak mau menolong orang itu. Dan ternyata orang itu adalah suami dari nenek bunga emas. Kemudian nenek bunga emas sengaja melukai mereka guna membuat Tabithu melanggar pantangannya.
dan akhirnya ia bisa melakukan balas dendam. Tak lama kemudian Nangu merasakan ada yang sakit dalam tubuhnya. Ternyata ia telah meminum sebuah racun dan menantang suaminya untuk mengobatinya. Karena Tabithu tak bisa mengobatinya, ia pun meminum racun yang sama dan ingin mati bersama dengan istrinya. Sementara para pendekar yang ada di luar lukanya semakin parah. Tak lama setelah itu, Nenek Bunga Emas datang ke tempat tersebut dan membuat mereka menjadi lari ketakutan.